mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak untuk rumah podcast kami yang dibangun Bapak Dandrem dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Menurut kami, kita hanya terkadang menyaksikan di televisi bagaimana bagusnya Deddy Corbuzier dan yang lain. Dan saya juga tersentak ketika ini dibangun di Korem. Sepertinya Jakarta pindah ke sini. Jadi ketika saya datang pertama, ternyata apa yang sering kita lihat dan kita bayangkan, maka saya membaca cepat atau lambat mereka yang menang adalah mereka yang berpikir dan mereka bisa. Ini jawaban dari podcast ini sebetulnya. Karena dulu kita kan melihat di televisi, tidak pernah kita lihat di daerah. Iya betul Bapak, betul Bapak. Saya lugas begini karena saya bicarakan apa yang saya pahami tentang Korem. Iya, betul. Kita belum pernah lihat itu. Jadi, Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Baik, kembali lagi bersama saya Sordako Atravela Aprilia Melsasail, tentunya di rumah podcast 151 Binaya. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa. Langsung saja kita sapa Bapak Dandim 1502 Mas Sohi. Halo Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Menyala 55. Baik Bapak. Nah Bapak, perjalanan dari Mas Sohi ke sini bagaimana Bapak? Aman Bapak? Alhamdulillah, kita naik laut dan menikmati karena itulah bagian daripada proses bertugas. Betul, berarti setiap kali datang ke sini ya pulang balik lewat laut terus ya Bapak? Lewat laut. Aman tapi Bapak? Alhamdulillah aman. Baik Bapak. Nah Pak, boleh perkenalan diri secara singkat biar sahabat-sahabat kita bisa mengenal siapa Dandim 1502 Mas Sohi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas izin Bapak Dandrem, saya memperkenalkan diri, nama Letnan Kolonel Yusuf Aksa, jabatan Komandan Kodim 1502 Mas Sohi, Maluku Tengah, yang membawahi 2 kabupaten, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Timur. Kemudian saya punya keluarga, anak 2 dan istri 1. Keseharian saya senang membaca, juga senang berdiskusi, dan juga ya senang berkebun. Oh, senang berkebun. Nah, tapi yang menarik ini senang membaca nih. Bapak berarti sering membaca apa? Buku novel atau bagaimana Pak? Ya, kita dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat yang positif, tentu kita harus memiliki referensi. Karena kita sering berinteraksi dengan masyarakat, jadi memang tentu kita harus memberikan masukan-masukan yang itu memiliki dasar hukum. Jadi kita harus mengisi betul, karena ini teritorial, jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar yang jelas. Betul, itu yang mendasari kami, sehingga kami benar-benar berusaha untuk membaca referensi sebelum mengeluarkan statement, karena itu sangat penting dan itu akan dipiralkan, sehingga kalau salah menyebarkan maka kita bisa dipermasalahkan. Iya betul Pak, berarti Bapak berbicara ya atas dasar gitu ya Pak. Betul. Nah Bapak dinas di lingkup Korem 151 atau dinas di lingkup Kodam lain baru pertama kali atau? Sebelumnya latar belakang kami dari inspektorat di Irjenat, Dirjen Kemhan ya. Nah nanti setelah Dandim ini baru turun ke Kodam atau ke Korem. Siap. Berarti dari inspektorat ya langsungnya jadi Dandim Mas Sohi ya? Dandim Mas Sohi. Kurang lebih sudah berapa lama Bapak? Kami di Kodim kurang lebih sekitar 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Cukup lama berarti. Alhamdulillah. Ya. Tapi kami nikmati kok. Iya betul. Bagaimana kondisi di Mas Sohi sekarang Bapak? Kondisi Mas Sohi per hari ini sangat kondusif. Tetapi sering kita mendengarkan petua dari senior-senior kita, ketika kita berpikir aman, sesungguhnya disitulah tidak aman. Jadi tetap saja saya memperlakukan upaya-upaya untuk mengamankan Pulau Pamahan Nusa, pulau yang merupakan tanggung jawab kami di Pulau Seram. Jadi kalau ditanya kondusif,
ya kondusif, tetapi disitulah Tapi sering tetap- senior katakan ketika kita merasa aman, sesungguhnya itulah tidak kita aman. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, baik Bapak, kalau di Maluku Tengah sendiri destinasi-destinasi wisata ya banyak ya Bapak ya? Di Maluku Tengah, kalau kita mengenal di Maluku Tengah ada Pulau Banda, di mana Pulau Banda ini kalau kita membaca sejarah sejak zaman Portugis ke Belanda ke Inggris, pulau ini adalah merupakan pulau yang pertama didatangi oleh para pedagang atau saudagar karena memang pulau ini sangat kaya. Betul Bapak. Jadi di sana di Banda Neira, siapa yang pernah ke Banda, apa yang dikatakan Sahrir, kalau belum ke Banda maka belum sah Jangan, sebagai iya, orang betul. Indonesia kan. Di Banda ini kita kenal biota laut yang terbesar, sekitar 250 biota Iya, laut. betul. Jadi kalau per hari ini kita menyaksikan Banda, baru saja kami Dari bulan Banda. yang lalu Ibu Kepala Staf Angkatan Iya, Darat datang betul. di Banda dan Nyelam di sana ya mereka betul-betul menikmati suasana di Pulau Banda. Karena kita ingat Banda Neira ini yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieter Soenkoen itu di sana ada istana. Jadi semua di Banda tidak bisa kita jelaskan per hari ini karena Banda memang dijelaskan oleh situs-situs itu. Di Banda ada Benteng Belcicia. Iya, benteng Di itu. Banda ada Istana Mini. Kemudian di Banda ada Rumah Hatta, di Banda ada Rumah Sahrir, ada Rumah Cokro Aminoto. Jadi Banda adalah sebuah gerbang perjuangan Indonesia. Itu tidak bisa kita lepaskan dari situ. Udah memang sejarahnya Iya, luar seperti biasa. itu, betul Bapak, luar biasa. Jadi di samping objek wisatanya yang sangat indah di Pulau Banda, kalau kita di Benteng Belcicia melihat ke barat di Gunung Merapi, maka kita akan menyaksikan bagaimana indahnya menunggu sunset itu. Ibu Kasat kemarin sampai melihat itu. Sampai nunggu sunsetnya Iya, keluar nunggu ya sunsetnya. Bang. Apalagi Luar kalau biasa. sampai ke Pulau Hatta dan nyelam di pulau apa namanya ini, salah satu pulau yang paling estetik juga di sana, Pulau Run, ya. Nah itu kan ada sejarahnya, pulau yang dijadikan sebagai momentum pertukaran antara Inggris dengan Belanda. Iya, dalam rangka komoditi, karena kita tahu komoditi pala ini adalah komoditi yang tidak samanya di dunia. Dia kualitas terbagus di Iya. dunia pala Banda itu. Ikan terbagus di Banda. Kenapa? Saya baru ngerti karena setiap laut yang tidak ada air sungai, maka ikannya kualitasnya akan sangat bagus. Oh, gitu ya Bapak ya. Ya, destinasi lain ada juga, kita punya destinasi di Orah, Iya. di Desa Saleman. Betul. Di sana juga ada air mata Belanda, di mana air keluar dari Gunung Manusela dengan suhu yang sangat dingin. Jadi ketika ada orang berkunjung, dia mandi di laut, kemudian dia mandi di suasana dingin, itu luar biasa. Iya. Pak Kasdan juga sana. Dinginnya cuma di situ Di saja situ kan saja. Bapak? Iya. Tapi betul, luar Bapak. biasa. Ada pantai yang indah, biota lautnya juga sangat banyak. Selain itu Bapak? Ya, karena di Maluku ini hampir setiap pantai itu sebetulnya jadi objek wisata yang Iya, bagus. betul. Gitu. Jadi hanya karena belum dikelola saja. Tapi kalau setahu saya dari utara ke selatan semuanya memiliki estetik yang luar biasa. Semuanya Baik bagus. Bapak, betul. Nah Bapak, kalau selain itu kan destinasi wisata ya pantainya. Kalau selain itu mungkin ada ketahanan pangan atau yang berbaur dengan rimbunnya hijaunya alam. Ya, kita tahu Pulau Seram adalah pulau terbesar di Maluku. Iya betul Bapak. Dan Pulau Seram juga adalah pulau yang memiliki kekayaan yang mungkin secara harfiah diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak sama dengan di tempat yang lain. Karena Pulau Seram itu lengkap. Ada padi di Seram Utara Kobisonta, kita tahu persawahan terluas ada di sana. Kemudian jenis sayur-sayuran juga semua ada. Kemudian kita melangkah ke daerah Seram Utara Barat, durian terbagus, cempedak terbagus. Durian Iya, terbagus ya Bapak. dengan tanaman-tanaman. Dan kami juga di Kodim merujuk kepada perintah Kepala Staf Angkatan Darat bahwa setiap Kodim diwajibkan untuk memiliki kebun 200 hektar, dan itu kita sudah realisasikan. Itu memang wajib Bapak. Wajib. Baik. Kita realisasikan. Kodim punya 40 hektar dengan koramil-koramil masing-masing 20 hektar. Gitu.
Yang ditanam untuk wilayah Kodim itu apa saja Pak? Mungkin ada cabai kah, apakah Pak? Ini kita merujuk kepada MOU antara Komandan Korem 151 Binaya dengan Pemda Maluku Tengah dalam rangka ketahanan pangan dan menyelesaikan inflasi di daerah. Karena Maluku Tengah kala itu adalah salah satu kabupaten yang inflasinya sangat tinggi, sehingga menindaklanjuti itu dilaksanakan MOU, dan alhamdulillah setelah kita turun menghimbau masyarakat membuka lahan, kita keluar dari situasi inflasi itu kita kerjakan. Baik. Kita nanam jagung, iya. Kemudian kita juga menanam cabai, dan tanaman jangka panjangnya ada kelapa, ada durian. Jadi durian juga ditanam Pak. Jadi masyarakat ini kita ajak berkebun, bagaimana dia bisa permanen itu didampingin. Jadi selama ini kan berkebun ini polanya mereka tanam jagung, setelah itu ditinggal. Tetapi dengan hadirnya kita ini, kita sampaikan bahwa ini daerah subur, daerah bagus, sehingga kita gugah dia untuk melanjutkan dengan tanaman industri seperti kelapa. Betul. Kemudian durian, cempedak. Dan saya buktikan itu di ketahanan pangan Kodim itu. Saya baru 1,5-2 tahun, nangka udah berbuah itu, nangka dak udah berbuah. Saya nanam itu. Bapak nanam sendiri? Iya. Kita punya kebun biasa. Udah berbuah. Berarti memang bagus ya kalau tanahnya di sana ya Bapak. Saya bisa buktikan, saya bisa bisa kok dibuka di media-media bagaimana saya membuka lahan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bisa semua dibuka. Bisa dibuka itu ketahanan pangannya Kodim. Ada di masuk itu masuk juga. Di TV One, di TV nasional. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bisa dibuka, bisa. Nah, Bapak mungkin selain Bapak membina masyarakat untuk berkebun karena lahan yang bagus, nah mungkin tugas Bapak selain itu sebagai dandim apa Bapak kalau boleh tahu? Mungkin 2 hal yang ingin saya sampaikan lagi sebelum pilkada. Yang pertama, Maluku Tengah ini adalah daerah yang memiliki konflik komunal, 19 titik konflik komunal. Jadi salah satu kabupaten yang tertinggi tingkat perkelahian antar kampung dan hampir setiap saat. Tapi yang saya mau cerita sedikit ini adalah bagaimana mendamaikan antara dua negeri di Sepa dan Tamilau. Jadi ketika sekitar bulan Mei, bulan puasa waktu itu, terjadi konflik antara negeri Sepa dan Tamilau. Sebagai seorang dandim, waktu itu saya mencoba untuk masuk menyelesaikan, tetapi pikiran saya kala itu ini sudah konflik sekitar 12 tahun, tidak bisa ada. Dan tahun 2021 ada korban yang meninggal. Ketika saya melihat, dan setiap malam ketika bulan puasa saya berceramah di masjid-masjid, dan saya melihat secara langsung sebetulnya ada hal yang harus diintervensi oleh pemerintah. Dan saya sampaikan waktu itu kepada Pak Danrem, Komandan, kalaulah saya sebagai dandim tidak diberikan kesempatan untuk melakukan intercept secara nyata, maka perdamaian ini tidak terwujud. Saya sampaikan kala itu TMMD ke 158 itu harusnya berada di Seram bagian timur. Tetapi bagaimana upaya saya minta kepada Pak Danrem, Komandan, sekiranya TMMD bisa dipindahkan di Maluku Tengah. Karena tujuan saya bagaimana, dalam doa-doa saya, ya Allah, kuatkan saya bagaimana Ibu Aminah yang korban meninggal suaminya di malam naas itu bisa saya bangunkan rumah di TMMD itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan semuanya tersambung dengan baik. TMMD bisa saya pindahkan ke Maluku Tengah. Dan saya laksanakanlah TMMD waktu itu di Maluku Tengah. Dan setiap hari saya berusaha untuk dari Sepa saya datangkan ke Ruhua, dari Ruhua saya datangkan ke Sepa. Tamilau. 5 orang saya tukar, ternyata dia bisa makan bersama dan bercerita bahwa kami dulu pernah satu sekolah. Setelah hampir 2 bulan, 1 bulan kita bersama-sama, saya melihat muka mereka sudah semakin membaik. Maka saya mencoba membuka gagasan-gagasan perdamaian yang dilaksanakan oleh Yusuf Kalla, kemudian yang di Aceh. Bagaimana sih orang berdamai? Saya baca semua buku itu, lalu kemudian timbullah gagasan saya, bagaimana saya mendamaikan kedua negeri ini. Akhirnya waktu itu saya bilang, bagaimana kita melaksanakan kegiatan makan patita bersama di negeri ini. Saya tawarkan di Sepa, Tamilau tidak mau. Saya tawarkan di Tamilau, Sepa tidak mau. Akhirnya kita putuskan di perbatasan kedua negeri ini. Disitulah saya mulai merancang. Saya bikin piagam pamahanan Nusa.
kemudian saya beli kain 50 meter kain putih. Kita berjanji bersumpah untuk bertanda tangan di situ bersama. Dan gubernur waktu itu karena sedemikian mungkin hal ini betul-betul dilihat sesuatu yang luar biasa. Pak Gubernurnya dah hadir bersama-sama. Bisa kita lihat, ini kan masuk di media nasional, di Iwan. Bagaimana saya melaksanakan perdamaian antara dua raja, dua negeri yang tidak pernah berdamai, bisa kita damaikan. Nah itu yang sering saya bilang, filosofi mereka bahwa pela gandong putus potong di kuku rasa di daging. Ini terjadi di sini. Dan alhamdulillah setelah 2023-2024 benar-benar sudah terjadi interaksi yang luar biasa. Saya sering setiap lewat di Sepa dan Tamilau, mereka sudah bisa berinteraksi. Saya sepanjang jalan itu bersyukur dan sering saya mampir di rumah Ibu Aminah, korban yang rumahnya dibakar di Malam Nasi itu. Saya sering mampir. Berarti rumahnya udah jadi. Rumahnya udah jadi. Kan kita bangun. Waktu itu saya dibantu Danrem untuk keramiknya, saya keramik. Saya sangat bersyukur saya bisa lakukan itu. Betul. Di tengah-tengah itu saya bisa kerjakan itu. Nah, yang terakhir terkait dengan masalah pilkada, Maluku Tengah juga memiliki khas tersendiri, masyarakatnya sangat plural, namun demikian gesekan-gesekan itu sangat cepat terjadi. Iya, betul. Jadi saya sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi yang dipilih saat ini pemilihan langsung adalah satu-satunya cara untuk mencari pemimpin. Maka saya terus kampanyekan itu, mari kita melihat bahwa ini adalah putra-putra terbaik semua. Masyarakat laksanakan ini dengan baik, kemudian penyelenggara benar-benar kami pastikan TNI Polri, Bawaslu KPU, saya betul-betul turun ke bawah untuk memastikan kerja-kerja mereka ini sudah benar atau tidak. Apakah KPU benar-benar orang sudah punya daftar untuk memilih, dan bagaimana mereka yang bersengketa ini. Saya atur betul, bikinkan berita acara. Ini desa A jam 8 sampai jam 10. Setelah ini gantian desa B masuk jam 11 sampai jam 12. Saya betul-betul tidak ingin ada kekosongan di sini. Dan saya betul-betul mengawal itu. Saya akan lakukan betul itu. Dan saya akan tegak lurus untuk menjalankan undang-undang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TNI nomor 34 tentang TNI bahwa kita netral. Saya betul-betul jabarkan itu. Saya sampaikan ke anak buah, ketika kamu melihat saya pernah berkomunikasi dan lain sebagainya, kamu adilin saya. Karena saya memang selalu mengatakan bahwa teladan itu dari kita. Teladan itu dari kita. Orang boleh mengatakan kita seperti ini, tapi ada Allah melihat kita dan ini kita tidak bermain sendiri. Betul. Itu saya himbau terus kepada masyarakat. Dan alhamdulillah saya berjalan melihat situasi ini mulai pada saat kita melaksanakan gelar pasukan, patroli, sosialisasi, itu betul-betul kita laksanakan. Saya sampai ke Banda, benar-benar saya laksanakan, benar-benar saya turun laksanakan. Saya langsung pimpin dan ke kecamatan-kecamatan, karena saya mau melihat secara langsung bagaimana proses itu. Saya tengok betul. Saya tidak memberikan itu hanya dilakukan oleh Dan Ramil. Saya langsung turun melihatnya. Walaupun mereka yang selenggarakan, saya ada di situ duduk melihat apa sebetulnya posisi-posisi ini sudah dijalankan atau tidak. Kalau memang masih ada kekurangan, saya akan ngomong ke KPU, ke Bawaslu, Pak ini masih kurang, ataupun ke Bupati, Pak ini masih kurang. Sehingga kita harapkan keadilan yang diharapkan itu terwujud. Dan ini kehormatan besar bagi kita aparat TNI ketika pilkada dapat kita amankan sebagaimana pilpres dengan pileg kemarin kita amankan. Masyarakat itu akan menghormati kita karena kita betul-betul tulus untuk mengawal mereka. Iya, betul. Nah, baik Bapak, dari cerita yang dari tadi Bapak berikan kepada saya dan sahabat-sahabat sungguh luar biasa. Dengar dari yang Bapak ngomong, saya sungguh mulia sekali apa yang mau Bapak lakukan untuk membangun masyarakat di Maluku Tengah. Nah baik, mungkin ada sedikit pesan buat warga masyarakat di Maluku Tengah, Bapak? Maluku Tengah ataupun Maluku secara keseluruhan, kita telah diberikan tradisi yang sangat baik oleh leluhur kita pela gandong. Betul. Makna pela gandong ini luar biasa dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Dan juga ada tradisi potong di kuku rasa di daging. Jadi menurut saya Maluku tidak harus mencari simbol-simbol lain. Dia sudah punya kok. Betul. Dia sudah punya. Saya datang dari luar melihat Maluku sangat kaya. Sehingga saya hanya mendorong saja anak-anak negeri ini untuk bagaimana mencintai daerahnya, bagaimana berpartisipasi pada daerahnya. Himbauan saya, demokrasi ini adalah sebuah keharusan yang harus kita jalankan. Ini adalah satu-satunya pilihan dianggap terbaik. Maka mari kita menjalankan ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, menyambut pemimpin untuk membangun daerah kita, insya Allah.
Baik. Nah, Bapak, sebelum kita menutup pembicaraan kita di sore hari ini, mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak untuk rumah podcast kami yang dibangun Bapak Dandrem dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Menurut kami, kita hanya terkadang menyaksikan di televisi bagaimana bagusnya Deddy Corbuzier dan yang lain. Dan saya juga tersentak ketika ini dibangun di Korem, sepertinya Jakarta pindah ke sini. Jadi ketika saya datang pertama, ternyata apa yang sering kita lihat dan kita bayangkan, maka saya membaca cepat atau lambat mereka yang menang adalah mereka yang berpikir dan mereka bisa. Ini jawaban dari podcast ini sebetulnya, karena dulu kita kan melihat di televisi, tidak pernah kita lihat di daerah. Iya betul Bapak, betul Bapak. Saya lugas begini karena saya bicarakan apa yang saya pahami tentang Korem. Iya, Kita belum pernah lihat itu. Ya itu aja. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Sampai Bapak dan kita nggak tahu mau ngomong apa lagi di soal rumah podcast kami. Nah baik Bapak, untuk menutup statement kita di sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak. TNI, Patriot NKRI, kami siap untuk mengamankan Pulau Seram. Pilkada yang kita laksanakan ini adalah proses demokrasi, maka siapapun nanti pemimpin yang dipilih itu adalah yang terbaik bagi masyarakat Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik Bapak, terima kasih atas informasi, terima kasih atas cerita yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, dan terutama juga untuk sahabat dan followers podcast kami dimanapun berada, tentunya untuk masyarakat Maluku dan lebih tepatnya untuk masyarakat Maluku Tengah dan Seram bagian timur ya Bapak ya. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga apa yang Bapak Dandim 1502 Mas Sohi sampaikan kepada kita semua dan untuk sahabat-sahabat podcast 151 Binaya juga dapat membangun rasa kebersamaan kita, lebih mempererat kebersamaan kita, dan untuk mempertingkat rasa cinta kita kepada tanah air kita Maluku. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya Serdako Atrafela Aprilia Melsasail dan narasumber kita, saya Letnan Kolonel Yusuf Aksa dan Dim 1502 Mas Sohi. Pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. We love Indonesia forever. Mohon maaf ya. Izin Pak. Terima kasih banyak Pak.
putih haluse burung dek kanjo beta serupai dekat di hati dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, kau semua bersaudara, Nusa semua dari sana biar jauh begini beta sen bisa lupa Maluku tanah pusaka satu nama